Mohon maaf yang mulia, saya bukan melakukan pembelaan diri terhadap keterangan Richard. Dari awal pada saat saya memanggil ke lantai 3 sampai dengan proses saya meminta untuk menceritakan skenario setelah kejadian itu, saya tidak pernah satu kali pun memaksakan, mengancam ataupun meminta pertanggungjawaban apapun ke yang bersangkutan. Saya juga sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 10 saya sempat memberikan senjata saya yang sekarang disita ini untuk dipegang oleh yang bersangkutan, untuk berjaga-jaga kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada yang bersangkutan. Termasuk yang mulia, pada saat yang bersangkutan diamankan di Makobrimob, itu saya tidak mungkin melakukan paksaan ataupun memaksakan dia untuk mempertahankan keterangannya. Mohon maaf yang mulia, harusnya Richard itu mengaku di Makobrimob yang mulia, karena itu kesatuannya, harusnya itu. Dalam percakapan pun saya tidak pernah mengancam untuk dia harus mengikuti keterangan ataupun mengikuti skenario yang mulia. Di Makobrimob pun dibawa dia ke rumah doa, diundang orang tuanya yang mulia. Nah, setelah masuk ke tahanan Bareskrim lah, kemudian saya tidak tahu apa yang dijanjikan kepada Richard, akhirnya kemudian menyatakan bahwa ini semua ada intimidasi atau paksaan, termasuk waktu menghadap Kapolri. Waktu menghadap Kapolri itu saya tidak melakukan intimidasi. Dia dikawal oleh wakil komandan Korbrimob waktu itu yang mulia. Dijaga mereka. Saya nggak mungkin berani menyampaikan, kamu nggak ada yang mulia. Itu dia sampaikan. Kalau saya hadir di situ, dia menganggap bahwa itu intimidasi, paksaan. Mohon maaf yang mulia, saya bukan membela diri, tapi itu tidak mungkin lah. Mereka semua datang waktu itu dengan beberapa kombes dari Brimob mendampingi waktu itu yang mulia. Jadi kalau dia sampaikan waktu menghadap Kapolri saya masih melakukan intimidasi, saya mohon maaf yang mulia, itu tidak saya lakukan yang mulia. Tidak, yang saya maksudkan adalah pada saat itu seorang Richard pun akibat cerita kebohongan saudara terhadap seorang Kapolri, saudara Richard diperhadapkan kepada Kapolri. Itu yang saya maksudkan, bahwa hanya untuk memuluskan sebuah skenario yang saudara susun, seorang Richard pun harus diperhadapkan ke Kapolri. Bukan saya hadapkan yang mulia, tapi diminta untuk menghadap. Diminta untuk menghadap. Dan pada saat Richard menghadap, itu kan masih ada skenario yang saudara susun, masih berjalan. Masih berjalan yang mulia. Itulah. Ya, mulia. Artinya dimulai dari pimpinan saudara sendiri Kapolri sampai ke beberapa jenderal dan beberapa perwira, semua harus mempercayai cerita yang saudara buat tadi, skenario, sehingga membuat beberapa jenderal dan perwira tadi sampai harus ditempatkan di Patsus tadi. Saudara tahu itu? Saya tahu, dan di persidangan kode etik pun saya sudah sampaikan bahwa ini semua saya yang salah. Saya siap untuk menghadapi ini semua yang mulia. Nah, cuma memang saya juga sampaikan dalam kesaksian saya di sidang obstruction of justice waktu itu, saya sampaikan apakah karena dia anggota saya kemudian dia harus disalahkan. Kan saya yang salah, saya sudah dipecat dan saya menerima semuanya ini yang mulia. Nanti mungkin di akhir akan saya sampaikan yang mulia. Saya ngakui ini yang mulia, kesalahan saya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa akibat skenario yang saudara susun itu sedemikian rupa dampak yang terjadi.
Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal mengenai peristiwa Magelang. Ini kan semua bermula di peristiwa Magelang yang saudara sempat katakan bahwa ini satu ilusi, dan peristiwa di Magelang ini hanya saudara berdua dengan istri saudara saja yang memberikan keterangan di persidangan itu. Sehingga tetapi akibat peristiwa itu dampaknya luar biasa buat tubuh kepolisian, di mana tadi saya terangkan dari skenario awal banyak sekali orang-orang yang tadi saudara sampaikan bahwa mereka tidak tahu dan mereka tidak bersalah sehingga harus menanggung akibatnya. Saya mohon maaf yang mulia, saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa. Apa manfaatnya buat saya yang mulia? Saya yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia, ya saya harus melakukan ini karena sudah terjadi penembakan. Kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi, karena dalam proses pemeriksaan pemberian keterangan itu muncul Magelang, sementara dalam BAP anak 3 ini tidak ada Magelang yang mulia, dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian Magelang karena malu yang mulia. Mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia. Ini salah saya yang mulia. Jadi saya nggak mungkin lah berbohong kejadian Magelang itu. Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia, saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Itu tidak akan mungkin saya lakukan. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.